Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, Oke. supaya karena kinerjanya payah banget. Pemimpin, selamat pagi. Dan ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Pak, sektor pariwisata ini merupakan pendapatan negara terbesar kedua setelah migas. Ini sepanjang gelaran G3, G20 ini sudah terlihat belum pengaruh untuk sektor ekonomi sendiri, Pak, di bidang pariwisata? Sudah sangat terlihat, dan kita kalau lihat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, bukan hanya di Bali Selatan, tapi limpahannya sudah mulai bisa dirasakan di Bali Utara, di Bali Barat, dan di Bali Timur. Kami melihat juga limpahan dari G20 terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan event-event yang berkaitan dengan kelompok kerja maupun juga berkaitan dengan engagement group. Dan disinilah peran dari para pemimpin dunia, terutama pemimpin bisnis dan pemerintahan, bisa memastikan bahwa G20 ini bukan hanya sukses dari segi jumlah banyaknya datang wisatawan ke Bali dan ke Indonesia, tapi juga dampak kepada UMKM, dampak kepada penciptaan lapangan kerja, dampak kepada masyarakat yang ada di kelas menengah bawah yang sangat terdampak pandemi 2 tahun ini. Saya sangat berharap kita bisa dengan adanya G20 ini meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya, dan memperbaiki taraf hidupnya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan internasional itu terselenggara di Indonesia, itu dampak gaungnya itu pertama bukan hanya besar, tapi juga dampak dari sosialisasi itu semua. Dan untuk itu kita harus akui bahwa G20 ini muatannya sangat besar ya. Kekuatan dari G20 ini adalah mereka mewakili 80% dari GDP dunia, kemudian 70% dari perdagangan internasional, kemudian 2/3 penduduk bumi, dan 60% daratan dunia. Kita adalah simpul-simpul yang mempersatukan itu semua. Jadi ini yang manfaat geoekonomi, geopolitik, geostrategis bagi Indonesia, dan juga bagi kita sendiri. Ini merupakan suatu bukti ya, bahwa kita yang sudah pernah babak belur akibat COVID-19, kita sempat down, bertahan, dan sekarang kita ekonomi kita sedang naik pelan-pelan. Jadi ini merupakan suatu bukti juga kepada dunia bahwa praktek-praktek pandemi COVID-19 yang terjadi di kalangan negara G20 itu bisa perlahan-lahan diatasi secara meyakinkan oleh Indonesia. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Belum lagi manfaat keuangan, manfaat dari dunia meeting, incentive, conference, and entertainment. Itu tidak terhitung. Saya bisa bayangkan berapa triliun dana yang uang internasional yang saat ini berputar di Bali dan juga di kota-kota lain di Indonesia. Jadi manfaatnya itu akan terasa kemudian. Misalnya reputasi Indonesia menaik, misalnya di sektor kredibilitas dalam negeri. Reputasi Indonesia menaik, misalnya dari sektor kontrak-kontrak internasional yang berlangsung. Misalnya kemarin sudah terjalin 8 items kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia. Selamat pagi. Dan ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Makan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya paham perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama
pangan ini. Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Masalah hukum jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. Tinggi saat ini dapat semakin memburuk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. Yang mulia, hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa kecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Yang mulia, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Yang mulia, Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience
and Sustainability Trust mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerjasama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.